Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel INR Tutorial. Oke sobat INR, pada kesempatan kali ini kita akan coba mengulas pembahasan tentang RAB, rencana anggaran biaya ya. Karena di video sebelumnya kita sudah sampai penjelasan kepada cara menyusun untuk analisa harga satuan pekerjaan, beserta membuatkan daftar dari harga satuan pekerjaan sesuai dengan analisa yang ada di sini ya. Nah, kebetulan untuk analisa yang ada di sini hanya beberapa yang dimasukkan, karena di video sebelumnya saya sempat bilang bahwa untuk yang bagian analisa harga satuan pekerjaan ini kan saya pindahkan dari PDF ke Excel, kemudian saya akan bagikan. Nah, di sini sudah ada siap beberapa harga satuan pekerjaan, misalnya persiapan, tanah, pondasi, beton, dan untuk kelanjutannya ada beton pracetak nantinya. Nah, untuk upload yang sebelumnya saya sudah tuliskan di halaman Facebook INR Tutorial ya. Untuk pekerjaan persiapan sudah diupload. Kemudian untuk sekarang saya akan juga upload pekerjaan tanah. Jadi bisa linknya dilihat di deskripsi video ini ya. Nanti saya akan lampirkan baik itu link untuk download harga satuan pekerjaan persiapan, kemudian pekerjaan tanah ya. Nah, untuk berikutnya informasi tentang update mengenai bahan ini, silakan dilihat terus perkembangannya di halaman Facebook INR Tutorial ya, karena untuk linknya akan diupload di sana. Oke, sekarang sebelum kita lanjut pembahasannya, ngomong-ngomong bagi sobat yang baru mampir di channel ini, silakan di subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan informasi update terbaru dari channel ini. Oke, sekarang kita lanjutkan pembahasannya. Kita akan membahas tentang penyusunan rencana anggaran biaya. Nah, di sini untuk format yang kita gunakan seperti ini ya. Untuk kolom pertama seperti biasa nomor, kemudian diikuti dengan urian pekerjaan. Di sini ada lingkup pekerjaannya, kemudian beserta urian pekerjaannya yang masuk kepada lingkup pekerjaan tersebut ya. Misalnya persiapan ini ada beberapa. Kemudian untuk kolom berikutnya satuan, kemudian di sini kolom berikutnya ada volume, kemudian harga satuan pekerjaan dan jumlah harga ya. Nah, di sini sebagai contoh saya sudah masukkan untuk harga satuan pekerjaannya, yaitu pada bagian lingkup pekerjaan fondasi, kemudian lingkup pekerjaan struktur beton bertulangnya ya, yang di sini. Jadi untuk sebagai perwakilan ada dua. Nah, untuk sisanya sobat bisa menyusun sendiri ya. Yang penting penjelasan saya sekarang yaitu untuk pemahamannya, gimana cara menyusunnya seperti itu. Oke, kita mulai saja. Di sini kalau untuk urian pekerjaan, tentu kita akan menyesuaikan dengan hasil rekap volume yang kita buat sebelumnya seperti ini. Nah, untuk uriannya, untuk nama-nama item pekerjaannya kita sesuaikan dengan yang di rekap volume. Kemudian di bagian harga satuan pekerjaan yang di sini kita akan sesuaikan juga dengan pembayaran yang kita buatkan listnya di sini ya. Kemudian untuk yang bagian daftar harga satuan pekerjaan ini dasarnya dari analisa yang kita susun seperti itu. Oke, sekarang kita contohkan. Di sini untuk volumenya kita ambil dari rekap volume ya. Jadi linknya ke sana kita sama dengankan, kemudian kita ambil di sini. Oke, untuk lebih jelasnya saya contohkan seperti ini. Kita sama dengankan, kemudian kita ambil linknya di sini ya, rekap volume. Nah, kemudian kita tinggal enter ya seperti ini, kemudian kita ke bawah seperti ini sehingga sesuai dengan volume yang ada di sini ya. Jadi kita linkkan seperti itu. Nah, untuk langkah bagian yang harga satuan pekerjaan juga demikian. Nah, saya contohkan di sini untuk pekerjaan galian tanah biasa ke dalam 1 meter ya. Kita contohkan, kita ambil dari HSP-nya. Nah, di sini sudah kita kelompokkan ya. Untuk pekerjaan tanah di sini kita baca untuk ATM-nya penggalian 1 meter kubik tanah biasa sedalam 1 meter ya. Jadi ini yang kita ambil seperti ini. Nah, kemudian untuk rekam pasir juga demikian. Kita sama dengankan. Kemudian kita cari list daftarnya di sini. Pengurukan 1 meter kubik dengan pasir uruk. Nah, kita ambil ya di sini. Nah, sehingga kalau bagian yang di sini tentu
hasil kali antara volumenya dengan harga satuan pekerjaan, seperti itu. Nah, jika sudah input di bagian HSP di sini, kemudian kita hitung, kita kalikan volume dengan HSP-nya, dapatlah jumlah harga ya setiap itemnya. Kemudian kita akan buatkan subnya ya, atau penjumlahan di bagian lingkup pekerjaan masing-masing. Misalnya untuk pekerjaan fondasi kita jumlahkan seperti ini, rumusnya sum, kemudian kita buatkan rumusannya seperti ini, sum seperti ini, kemudian kita klik seperti ini, kemudian kita tambahkan, kita tutup kurungnya seperti itu, kemudian kita enter. Nah, seperti itu, sehingga dapat untuk lingkup pekerjaan fondasi ini biayanya yaitu 37.222.533,54 rupiah, seperti itu. Nah, untuk di bagian lingkup pekerjaan berikutnya, untuk coba tempat ulang juga sama demikian. Jadi caranya yang saya sampaikan tadi ya, untuk bagian penyusunan RAB ini sudah lanjutan, dimana kita dasarnya dari HSP rekap volume, sehingga akan diperoleh nilai jumlah harga sesuai dengan lingkupnya masing-masing. Nah, jika semua yang bagian uraian pekerjaan yang ada di RAB-nya sudah selesai, kita inputkan biayanya, kita akan buatkan rekapitulasi. Nah, di sini di bagian rekapitulasi harga ini yang kita ambil yaitu lingkup pekerjaannya ya. Sepertinya ya, contohnya ada pekerjaan persiapan, fondasi batu kali, dan seterusnya sampai terakhir ada lingkup pekerjaan pengecatan ya. Kemudian untuk nilai yang di sini tentu kita akan linkkan dengan yang di RAB-nya. Nah, di sini kita cari yaitu lingkup pekerjaan fondasi batu kali ya. Kemudian kita klik di sini, kemudian kita enter. Nah, seperti itu cara menyatukan sebuah file dokumen RAB ya. Nah, kemudian jika nilai jumlah harga di sini sudah selesai, sudah keluar, nanti kita akan buatkan jumlah harga fisiknya, dan fisik dari bangunannya, yaitu kita jumlahkan secara keseluruhan ya, sehingga didapat nilainya seperti ini. Ini sebagai contoh saja yang kita inputkan baru dua lingkup pekerjaan, yaitu fondasi batu kali, kemudian struktur beton bertulang ya di sini. Nah, untuk jumlahnya ini, kemudian nanti kita akan masukkan PPN ya. Ini pajak sebesar 10% dari nilai jumlah ini ya, nilai jumlah fisiknya, seperti itu. Nah, rumusannya kita ketik sama dengan, kemudian 10 dikasih tanda persen ya, seperti itu. Kemudian kita kalikan dengan jumlah fisik, sehingga untuk nilainya seperti ini. Kemudian untuk total ini kita jumlahkan, kita tambahkan antara jumlah fisiknya ditambah dengan pajak, hingga di sini ya. Nah, ini untuk pembulatan itu tergantung dari pembulatannya di bagian di sini. Untuk 3 angka setelah koma ini ya, itu 0 semua. Sedangkan untuk yang berikutnya seperti biasa ya, ada juga yang kita geser ke samping seperti ini. Nah, dari ini untuk pembulatan itu tergantung dari permintaan ownernya ya, seperti itu. Nah, untuk di bagian RAB saya sudah jelaskan. Sekarang kita bicara tentang bobot pekerjaan. Nah, di mana cara rumusan untuk memperoleh bobot di sini? Rumusannya yaitu kita sama dengankan seperti ini. Oke, kita contohkan yang nomor 2 saja. Kita ambil jumlah harga ini, kemudian kita bagi dengan jumlah fisiknya atau jumlah keseluruhannya yang ini, kemudian kita kalikan dengan 100% ya, atau 100 ya. Nah, di sini karena kita untuk satuannya adalah persen. Nah, untuk langkah berikutnya, untuk yang di bawah kita geser saja seperti ini. Nah, karena di sini terjadi jika kita geser ke bawah, yang untuk yang di sini geser ke bawah, sedangkan yang ini geser juga ke bawah, kita akan coba tambahkan rumusan sehingga yang di bagian bawah ini tetap di kolom jumlah ini ya, seperti ini. Kita akan tambahkan, kita klik seperti ini, kemudian tekan F4 sehingga akan muncul lambang dolar seperti ini ya, 2, kemudian kita enter.
Nah, langkah berikutnya kita boleh geser ke bawah. Nah, sehingga jika kita cek, dia akan tetap di sini. Seperti itu. Oke, untuk penjelasan masalah bobot sudah bisa dipahami ya. Rumusannya itu jumlah harga ini di tiap masing-masing lingkup pekerjaannya ya. Kemudian kita bagi dengan jumlah keseluruhan ya, khusus untuk fisik tanpa masuk harga pajak yang ini ya. Kemudian kita kalikan dengan 100 karena satuannya di sini yaitu persen. Nah, kemudian enter. Hingga jika kita menginputkan semua harga di sini, tentu untuk nilai bobot di sini akan disesuaikan sendiri ya. Yang penting untuk totalnya nanti tetap 100%. Seperti itu. Oke. Untuk penjelasan tentang RAB kemudian bobot sudah saya jelaskan, semoga bisa dipahami ya. Sekarang kita akan coba rangkum dari awal pertemuan kita sampai sekarang ya, seperti apa alur dari penyusunan RAB itu sendiri. Untuk RAB tentu kita mulai dari rekap ini ya, rekap harga ini untuk jumlah harga yang ada di sini, kemudian urian pekerjaan yang ada di sini yang terdaftar di sini, itu dasarnya dari list ini ya, dari rencana anggaran biayanya atau RAB. Nah, di situ untuk lingkup pekerjaannya disesuaikan dengan yang di RAB untuk bagian rekap. Kemudian untuk yang jumlah harga juga demikian, kita ambil dari jumlah di bagian setiap lingkup pekerjaannya. Nah, sekarang kita geser ke rencana anggaran biaya. Untuk rencana anggaran biaya ini, sesuai penjelasan di awal, ada dua item penting yang perlu kita pahami. Yang pertama yaitu volume, kemudian harga satuan pekerjaan atau HSP. Nah, untuk volume kita peroleh dari rekap volume. Nah, rekapitulasi volume pekerjaan ini dasarnya ada lampiran dari perhitungan volumenya. Nah, perhitungan volume ini dasarnya dari mana? Tentu dari gambar yang sudah ada. Nah, dari gambar ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk poin yang pertama sudah dijelaskan. Untuk poin yang kedua tentang harga satuan pekerjaan. Untuk harga satuan pekerjaan kita inputkan atau kita peroleh dari daftar harga satuan pekerjaan yang di sini. Nah, untuk daftar harga satuan pekerjaan yang ini kita peroleh nilainya dari analisa harga satuan pekerjaan yang kita buat di video sebelumnya ya, atau kita bahas di video sebelumnya. Nah, untuk nilai-nilai di bagian analisa harga satuan pekerjaan ini terdiri dari nanti ada biaya langsung, biaya tidak langsung gitu. Biaya langsungnya seperti tenaga kerja atau upah ya, kemudian ada bahan, kemudian peralatan. Sedangkan yang tidak langsungnya ada overhead dan keuntungan ya, seperti itu. Kemudian untuk mengenai koefisien kita mengacu kepada SNI saja, yaitu SNI analisa harga satuan pekerjaan sesuai yang saya jelaskan sebelumnya, seperti itu. Kemudian untuk yang bagian di sini ada harga satuan dasar. Nah, di sini kita peroleh dari setiap harga satuan dasar, baik itu upah. Nah, untuk upah di sini ya daftarnya. Kemudian untuk bahan ini kita sesuaikan nama bahannya dengan harganya di bagian bahan di sini, seperti itu. Begitu juga dengan bagian peralatan jika ada. Nah, untuk yang nilai yang di sini tentu kita hasil kali antara koefisien dengan harga satuan dasarnya, baik itu upah yang di sini ya kita sejajarkan. Kemudian untuk bagian bahan juga demikian. Nanti kita akan rekap jumlah untuk upahnya berapa, kemudian untuk bahannya berapa, kemudian kita jumlahkan upah tambah bahan tambah peralatan jika ada. Kemudian kita akan masukkan overhead dan profitnya. Nah, ini untuk keuntungan maksimum sesuai peraturan itu 15%. Tapi biasanya yang sering kita temui yaitu 10% ya. Yaitu tergantung. Kemudian yang nilai yang di sini itulah nilai yang ada di bagian HSP. Jadi nilai yang ada di sini dasarnya dari ini, harga satuan pekerjaan. Nah, sampai di sini sudah bisa dipahami. Oke, untuk mengenai pembahasan kita tentang belajar RAB ini secara terkonsep, secara planning saya sebelumnya sudah sampai ya,
yaitu targetnya memang sampai ke bagian penjelasan bobot pekerjaan seperti ini. Untuk kelanjutan dari tutorial kita ini, yaitu kita akan coba membahas ya berbagai pengembangan dari pembahasan kita sebelumnya, misalnya tentang volume pekerjaan. Secara keseluruhan ada beberapa yang belum kita bahas, misalnya saya contohkan untuk jenis fondasi kita baru sampai ke batu kali saja. Untuk jenis fondasi masih banyak ya, ada yang plat keempat dan fondasi sumuran, tiang pancang dan lain-lain. Nah, untuk itu kita akan coba mengembangkan ke sana, mudah-mudahan ya kita sampai ke sana. Kemudian untuk di bagian analisa harga satuan pekerjaan atau HSP ini juga kita akan coba kembangkan. Misalnya saya contohkan sebagai gambaran kasar saja ya di sini. Untuk pekerjaan fondasinya kita uraikan seperti ini. Kita akan coba menyusun untuk pekerjaan fondasi ini. Pembayarannya kita coba dalam bentuk meter panjang ya, apakah bisa nantinya atau tidak. Nah, untuk pembahasan itu kita akan bahas di lanjutan tutorial ini ya. Oke, demikian saja untuk penjelasan tentang belajar RAB ini. Jika tutorial ini bermanfaat, silahkan sobat share saja, kita bagikan ke sobat-sobat kita yang lain agar mereka juga dapat informasi dan ilmu beserta wawasan ya, seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.